Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya Muhammad Yafi Alfansuri akan menjelaskan sejarah berdirinya VOC. VOC dimulai ketika Belanda sampai di Indonesia pada tahun 1596 dan langsung mendirikan perusahaan dagang. Akan tetapi, lahirnya persaingan yang ketat antara setiap pedagang Belanda. Hal ini ditenggerai oleh persaingan harga rempah-rempah, dan di lain sisi harga rempah-rempah di Eropa juga merosot. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka didirikan perusahaan dagang bernama VOC. VOC secara resmi berdiri sebagai perusahaan dagang pada tanggal 20 Maret 1602 dan dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal pertama dari VOC yaitu Pieter Both, dan tidak berlangsung lama digantikan oleh Jan Pieterszoon Coen. Selanjutnya, VOC juga memiliki hak otori. Teman-teman tahu nggak apa itu hak otori? Selanjutnya akan Nah, teman-teman, kalian bingung nggak sih kenapa VOC mendapatkan keleluasan serta kemudahan dalam menguasai wilayah India Timur? Nah, ternyata teman-teman, VOC diberikan semacam hak eksklusif oleh pemerintah Belanda, yaitu hak oktroy, di mana mereka dapat mengeksploitasi serta menguasai wilayah India Timur termasuk Indonesia, di mana dengan hak ini VOC memiliki kekuasaan untuk melakukan berbagai aktivitas tanpa adanya persaingan dari perusahaan dagang lain, baik dari Belanda maupun negara lain. Nah, hak oktroy ini diberikan pada tanggal 20 Maret 1602 saat VOC didirikan sebagai upaya untuk mengatasi persaingan antara pedagang Belanda yang beroperasi di Asia. Pada masa itu, banyak pedagang bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan rempah-rempah yang sangat diminati di Eropa. Dengan hak ini, VOC tidak hanya berfungsi sebagai perusahaan dagang, tetapi juga bertindak sebagai sebuah negara dengan kekuasaan politik dan militer. Kalian tahu nggak sih isi dari hak oktroy? Nah, hak oktroy memberikan VOC sejumlah kewenangan istimewa. Antara lain, mewakili pemerintah Belanda, VOC dapat bertindak sebagai perwakilan resmi kerajaan Belanda di Asia. Nah, yang kedua, monopoli perdagangan, di mana mereka memiliki hak untuk monopoli perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya di wilayah India Timur. Mencetak mata uang sendiri, VOC dapat mencetak dan mengedarkan mata uang mereka sendiri. Serta mereka dapat melakukan perjanjian-perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia dan mengadakan peperangan. VOC dapat melakukan perang terhadap musuh-musuhnya dan memiliki angkatan bersenjata sendiri. Serta yang terakhir kalinya yaitu mengumpulkan pajak. Mereka dapat memungut pajak dari penduduk setempat dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kalian tahu nggak sih dampak hak oktroy pada bangsa Indonesia? Nah, pemberian hak oktroy kepada VOC membawa dampak signifikan bagi bangsa Indonesia, di mana di situ ada kekuasaan baru. VOC muncul sebagai penguasa baru yang mendominasi pemerintahan lokal, serta perampasan hak rakyat. Banyak hak rakyat terenggut akibat kebijakan diskriminatif. Serta praktik perbudakan, di mana praktik perbudakan semakin meluas dan merajalela, menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian, hak oktroy menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan VOC untuk menjalankan kekuasaan kolonialnya di wilayah Nusantara. Nah, dengan hak oktroy ini, pemerintah VOC atau VOC dapat melakukan perampasan, eksploitasi di wilayah yang mereka perangi. Maka dari itu, teman-teman, sekian penjelasan mengenai hak oktroy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Teman-teman, kolonialisme Belanda dimulai pada akhir abad ke-16 ketika para pedagang Belanda pertama kali tiba di Nusantara pada tahun 1602. VOC didirikan untuk mengolah perdagangan rempah-rempah dan memperluas pengaruh Belanda di Asia. VOC menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan rempah-rempah, tetapi juga terlibat dalam politik lokal yang menyebabkan konflik dengan kerajaan-kerajaan pribumi. Selama abad ke-17 dan ke-18, Belanda secara perlahan memperluas wilayah kekuasaannya.
melalui serangkai perang dan perjanjian. Setelah bangkrut VOC pada akhir abad ke-18, pemerintah Belanda mengambil alih aset-aset dan mendirikan Hindia Belanda pada tahun 1800. Pada awal abad ke-20, hampir seluruh wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia berada dikendalikan Belanda, meskipun beberapa daerah seperti Aceh tetap menolak dominasi tersebut. Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Van der Bos memperkenalkan sistem tanam paksa yang mewajibkan petani untuk menanam komoditas ekspor tertentu untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Sistem ini menghasilkan keuntungan besar bagi pemerintahan Belanda, tetapi juga menyebabkan penderitaan luas bagi penduduk lokal karena pemaksaan kerja dan kelaparan. Pemerintah kolonial Belanda dibagi menjadi dua sistem, langsung dan tidak langsung. Di Jawa, sistem pemerintahan langsung diterapkan dengan pejabat Eropa yang memimpin administrasi, sementara di daerah lain seperti Sumatera dan Kalimantan, sistem tidak langsung digunakan dengan mempertahankan pengusaha lokal sebagai perantara. Herman William Dendles dan Stamford Raffles adalah dua tokoh penting dalam reorganisasi pemerintahan kolonial ini. Menjelang akhir abad ke-19, kritik terhadap sistem tanam paksa meningkat, mendorong munculnya zaman liberal sekitar 1870 sampai 1900. Dalam periode ini, kebijakan lebih liberal dan diperkenalkan yang memungkinkan partisipasi swasta dalam ekonomi kolonial. Namun, kondisi kehidupan masyarakat pribumi tetap buruk meskipun ada pertumbuhan ekonomi. Teman-teman, kolonialisme Belanda dimulai pada akhir abad ke-16 ketika para pedagang Belanda pertama kali tiba di Nusantara. Pada tahun 1602, VOC didirikan untuk mengolah perdagangan rempah dan memperluas pengaruh Belanda di Asia. VOC menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan rempah-rempah, tetapi juga terlibat dalam politik lokal yang menyebabkan konflik dengan kerajaan-kerajaan pribumi. Selama abad ke-17 dan ke-18, Belanda secara perlahan memperluas wilayah kekuasaannya melalui serangkai perang dan perjanjian. Setelah bangkrut VOC pada akhir abad ke-18, pemerintah Belanda mengambil alih aset-aset dan mendirikan Hindia Belanda pada tahun 1800. Pada awal abad ke-20, hampir seluruh wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia berada dikendalikan Belanda, meskipun beberapa daerah seperti Aceh tetap menolak dominasi tersebut. Pemerintah kolonial Belanda dibagi menjadi dua sistem, langsung dan tidak langsung. Di Jawa, sistem pemerintahan langsung diterapkan dengan pejabat Eropa yang memimpin administrasi, sementara di daerah lain seperti Sumatera dan Kalimantan, sistem tidak langsung digunakan dengan mempertahankan pengusaha lokal sebagai perantara. Herman William Dendles dan Stamford Raffles adalah dua tokoh penting dalam reorganisasi pemerintahan kolonial ini. Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Van der Bos memperkenalkan sistem tanam paksa yang mewajibkan petani untuk menanam komoditas ekspor tertentu untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Sistem ini menghasilkan keuntungan besar bagi pemerintahan Belanda, tetapi juga menyebabkan penderitaan luas bagi penduduk lokal karena pemaksaan kerja dan kelaparan. Menjelang akhir abad ke-19, kritik terhadap sistem tanam paksa meningkat, mendorong munculnya zaman liberal sekitar 1870 sampai 1900. Dalam periode ini, kebijakan lebih liberal dan diperkenalkan yang memungkinkan partisipasi swasta dalam ekonomi kolonial. Namun, kondisi kehidupan masyarakat pribumi tetap buruk meskipun ada pertumbuhan ekonomi. Politik aktif yang diumumkan oleh Ratu Wilhelmina pada tahun 1901 berusaha meningkatkan kesejahteraan penduduk asli melalui pendidikan dan irigasi, meskipun tidak sepenuhnya berhasil. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi elit pribumi untuk mengembangkan kesadaran nasionalisme yang akhirnya memunculkan gerakan kemerdekaan Indonesia. Politik aktif yang diumumkan oleh Ratu Wilhelmina pada tahun 1901 berusaha meningkatkan kesejahteraan penduduk asli melalui pendidikan dan irigasi, meskipun tidak sepenuhnya berhasil. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi elite pribumi untuk mengembangkan kesadaran nasionalisme yang akhirnya memunculkan gerakan kemerdekaan Indonesia. Dan lanjut, saya akan membahas materi tentang konflik Inggris dan Belanda memperebutkan Pulau Jawa. Pada pertengahan April tahun 1811, pasukan Inggris bersiap-siap menyerang Jawa yang dikuasai oleh Prancis.
dengan melibatkan ribuan tentara dan ratusan kapal. Pasukan tiba di Jawa pada Agustus setelah 4 bulan berlayar dan mendarat di Cilincing, Jakarta. Mereka menyerang pasukan Belanda di bawah pimpinan Jansen yang akhirnya terdesak hingga ke Bogor dan kemudian mundur ke Semarang untuk mencari bantuan. Meskipun tambahan pasukan, mereka terdesak hingga Tuntang akhirnya Jansen menyerah pada pasukan Inggris di Tuntang. Stamford Raffles kemudian memimpin pemerintahan Inggris. Kemudian Raffles menghapus beberapa hal-hal yang tidak manusiawi, contohnya menghapus kerja paksa dan memberikan perhatian pada situs Jawa. Lanjut kepada geger Sepe, berpindah ke kawasan ini mengakibatkan Pulau Jawa kemudian menjadi bagian dari koloni Inggris yang berpusat di Kalkuta yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Koloni Inggris di Kalkuta Lord Mito, yang kemudian menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur yang berkedudukan Jawa. Langkah awal yang dilakukan Raffles adalah menguasai sepenuhnya Pulau Jawa yang mempertahankan dari serangan lain, khususnya dari Perancis dan Belanda. Namun kedatangan Inggris menguasai Jawa sepenuhnya dapat menghambat dari Hamengkubuwono II yang bersekutu dengan Pakubuwono IV. Untuk mengatasi hal tersebut, Raffles mengutus John Crawford dan Pangeran Wonokusumo untuk berdiplomasi dengan Sultan Hamengkubuwono II. Jatuhnya Keraton Yogyakarta dimulai dari Inggris yang menurut Merriam pada tanggal 18 Juni 1812 setelah diplomasi gagal. Kemudian pada tanggal 20 Juni 1812 pertahanan pasukan Inggris keluar secara diam-diam untuk mendekati regol pertahanan keraton. Serangan ini berlangsung selama 3 hari. Kerugian geger Sepe memberi dampak besar terhadap keberlangsungan pemerintah Yogyakarta, dan Inggris yang menguntungkan mereka di keraton berhasil menangkap Sultan Hamengkubuwono II. Satu, Adipati Anom Surojo diangkat sebagai Hamengkubuwono III dan terpaksa tunduk ke Inggris. 2. Inggris mengangkat Pangeran Wonokusumo sebagai pemimpin yang merdeka. 3. Mengangkat Anom Ibnu Jarud sebagai Sultan Hamengkubuwono IV, menggantikan ayahnya. Dengan kerugian dan kejatuhan terhadap Keraton Yogyakarta dan kejatuhan Keraton, geger Sepe tercatat dalam sejarah kelam kekalahan yang memutuskan kewibawaan. Pintu terbuka adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Belanda, yang dimana mereka memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tujuan dari politik pintu terbuka ini adalah untuk meningkatkan tarif kehidupan rakyat jajahan. Ciri politik pintu terbuka adalah yang pertama adalah pemerintah, di mana pemerintah berpusat sebagai pemodal dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah hilangnya lahan, yang ketiga ada keuntangan, dan keempat adalah menimbulkan penderitaan. Pemerintah Belanda itu telah mengeluarkan beberapa peraturan. Yang pertama, Undang-Undang Pemeliharaan. Jadi di isi undang-undang tersebut ini berisi setiap anggaran belanja Hindia Belanda yang harus disahkan oleh parlementer dan tanah jajahannya. Yang kedua ada Undang-Undang Gula. Undang-Undang ini berisi mengatur pemerintahan atau perpindahan monopoli tanaman tebu dari pemerintah ke tangan swasta. Yang ketiga ada Undang-Undang Agraria, yang dimana undang-undang ini berisi tentang dasar-dasar politik tanah. Politik pintu terbuka. Jadi politik pintu terbuka itu dilakukan oleh pemerintah Belanda karena kemenangan Partai Liberal yang dilakukan pada tahun 1850. Tanam paksa adalah sistem yang dimana mengharuskan rakyat Indonesia harus bekerja di bawah pemerintahan pimpinan Belanda. Terjadinya tanam paksa yang pertama kas Belanda yang kosong, yang kedua karena Belanda terlibat dalam peperangan, jadi mereka tidak mempunyai persediaan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan militernya. Yang ketiga ada pemasukan kopi yang kurang. Saya akan membahas materi tentang politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan politik Hindia Belanda pada tahun 1901 hingga 1942. Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan tanggung jawab politik etis untuk kesejahteraan rakyat kolonial pada tahun 1901. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan material dan mengajarkan pembangunan modern, namun mengurangi kesolidaritasnya. Harapan yang tinggi terhadap dukungan dari Belanda
Kebijakan ini terpengaruh oleh pemikiran Peter Groshop dan Van der Vendera mengkritik politik penguasa. Pengaruh politik etis juga mendorong pertukaran budaya antara Belanda dan Bumi Putra. Masyarakat mendukung pembebasan diri dari feodalisme dan pendidikan Barat untuk mencapai kesetaraan sosial. Politik etis menekan pada